kami dari kelompok 3, kami akan menjelaskan tentang pengendalian risiko dalam usaha agribisnis di PT Agri Bakti Mandiri. Saya tidak sendiri, saya bersama rekan-rekan saya, yaitu dengan saya Anissa Yasar Sabil, Saya Claudia Sasya. saya Liza, Saya Yosifia Winata. Nah, rekan-rekan saya nanti juga akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Next. Baik, yang pertama itu ada latar belakang. Yang pertama itu ada pengendalian risiko. Pengendalian risiko dalam agribisnis adalah rangkaian langkah yang dilakukan untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengurangi dampak risiko yang dapat mengancam keberlanjutan usaha agribisnis. Proses ini melibatkan penerapan kebijakan dan prosedur yang bertujuan untuk mengelola risiko dalam aspek operasional, finansial, teknis, dan eksternal. Pengendalian risiko juga sangat penting dalam memastikan keberhasilan suatu usaha atau bisnis karena dapat menimbulkan kerugian finansial, meningkatkan ketahanan bisnis, menjamin keberlanjutan usaha, meningkatkan kepercayaan stakeholder. Next. Baik, di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, apa saja risiko utama yang dihadapi oleh PT Agri Bakti Mandiri dalam menjalankan usaha agribisnisnya? 2. Bagaimana cara mengidentifikasi dan mengklasifikasikan risiko-risiko tersebut untuk memahami potensi dampaknya terhadap keberlangsungan usaha? Dan 3. Ada strategi apa saja yang dapat diterapkan pada PT Agri Bakti Mandiri untuk mengendalikan dan memitigasi dampak risiko agar keberhasilan bisnis dapat terjadi. Adapun tujuannya memahami pentingnya pengendalian risiko, mengidentifikasi jenis-jenis risiko, menyusun rencana pengendalian risiko yang efektif untuk minimalkan dampak risiko terhadap keberhasilan bisnis PT Agri Bakti Mandiri. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Claudia. Baiklah, selanjutnya ada profil perusahaan PT Agri Bakti Mandiri. PT Agri Bakti Mandiri adalah perusahaan yang beroperasi di Pangkal Pinang, Indonesia dengan fokus utama pada pertanian terintegrasi. Perusahaan ini mencakup beberapa bidang usaha seperti peternakan sapi dan kambing, kebun kelapa sawit, budidaya dan pengolahan padi organik. Tujuan utama PT Agri Bakti Mandiri adalah menghasilkan produk pertanian yang berkelanjutan dan berkualitas tinggi dengan fokus pada keberlanjutan lingkungan dan pemenuhan kebutuhan konsumen yang semakin memperhatikan produk organik. Perusahaan berkomitmen untuk memainkan peran penting dalam sektor agribisnis Indonesia dengan memperkenalkan konsep keberlanjutan dalam setiap lini usahanya. Sumber daya yang tersedia yaitu yang pertama ada karyawan. PT Agri Bakti Mandiri memiliki sekitar 200 hingga 500 karyawan, mendukung operasional yang cukup besar di sektor pertanian. Lalu yang kedua ada produk. Produk unggulan perusahaan mencakup beras organik, olahan dan kelapa sawit serta produk dari peternakan sapi dan kambing. Lalu yang ketiga skala operasional. Sebagai perusahaan besar yang beroperasi di Pangkal Pinang, PT Agri Bakti Mandiri memiliki kapasitas yang cukup besar untuk memenuhi permintaan pasar domestik dan internasional. Selanjutnya ada identifikasi potensi risiko. Jadi di sini ada 5. Yang pertama yaitu cuaca dan perubahan iklim. Kondisi cuaca ekstrim seperti curah hujan yang berlebihan atau musim kering berkepanjangan dapat secara langsung mengganggu produktivitas pertanian dan operasional peternakan. Lalu yang kedua ada serangan hama dan penyakit. Serangan hama pada tanaman seperti ulat geraya serta wabah penyakit pada ternak misalnya brucellosis dapat menimbulkan kerugian signifikan. Yang ketiga ada kerusakan infrastruktur. Kerusakan alat pengolahan, gudang, penyimpanan atau kendaraan distribusi dapat menghambat operasional harian. Akibatnya, produk tidak berjalan lancar dan penundaan distribusi dapat menyebabkan penurunan kualitas produk seperti pembusukan hasil panen yang tidak segera dibeli. Lalu yang keempat ada ketidakmampuan memenuhi permintaan pasar. Gangguan dalam rantai pasar, baik akibat kendala logistik atau kegagalan produksi, dapat membuat perusahaan tidak mampu memenuhi permintaan konsumen. Lalu yang terakhir, fluktuasi harga pasar.
seperti masalah seperti kerusakan alat pengolahan, fasilitas penyimpanan atau kendaraan distribusi dapat menghambat kelancaran operasional. Selanjutnya resiko finansial, fluktuasi harga pasar, ketidakstabilan harga komoditas utama seperti beras organik atau kelapa sawit mempengaruhi pendapatan perusahaan. Yang ketiga, risiko operasional, ketidakmampuan memenuhi permintaan pasar, gangguan produksi atau distribusi menyebabkan pelanggan kecewa, menurunkan kepercayaan dan berpotensi kehilangan peluang bisnis. Keempat, risiko eksternal, cuaca dan perubahan iklim, kondisi seperti hujan ekstrim atau kekeringan mempengaruhi produktivitas pertanian dan peternakan, serangga hama dan penyakit. Hama tanaman dan penyakit ternak memberikan dampak signifikan pada hasil produksi dan kesehatan hewan. Next. Seperti di analisis risiko tabel berikut, berdasarkan data dalam tabel, risiko prioritas yang harus segera ditangani oleh PT Agri Bakti Mandiri ini berada di kategori urgent action. Ada dua, yang pertama yaitu cuaca ekstrim dan perubahan iklim, dan yang kedua serangan hama dan penyakit. Risiko ini memiliki tingkat kemungkinan tinggi, frekuent, dan dampak besar tinggi dengan risk rating sebesar 15. Dampaknya bisa menyebabkan penurunan hasil panen secara signifikan dan kematian pada hewan ternak, sehingga memerlukan tindakan segera. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu identifikasi strategi pengelolaan risiko agribisnis, yaitu yang pertama cuaca dan iklim. Untuk mengatasi risiko ini kita menggunakan beberapa strategi, yaitu pertama forward contracting, yaitu menyepakati kontrak pasokan air atau bahan baku tertentu. Nah, yang kedua risk control, yaitu membangun waduk atau saluran irigasi yang memadai. Dan yang ketiga risk transfer, yaitu memanfaatkan asuransi agribisnis untuk menghadapi bencana alam. Nah, risiko yang kedua itu serangan hama dan penyakit. Upaya pengendalian risiko ini meliputi yaitu yang pertama risk control, yaitu menggunakan pestisida ramah lingkungan dan teknik pengelolaan berbasis teknologi modern. Yang kedua risk transfer, yaitu memanfaatkan asuransi untuk melindungi hasil panen. Dan yang ketiga forward contracting, yaitu menyepakati pasokan vaksin dan obat-obatan untuk ternak serta bahan pengendali hama untuk tanaman. Nah, yang ketiga yaitu fluktuasi harga pasar. Strategi yang diterapkan mencakup yaitu hedging, yaitu melindungi harga komoditas utama dengan kontrak berjangka. Yang kedua forward contracting, yaitu menyepakati harga jual dengan pembeli. Dan yang terakhir risk control, yaitu melakukan diversifikasi produk di pasar. Nah, yang keempat pengusahaan infrastruktur, yaitu yang pertama retention, yaitu menyediakan dana cadangan untuk perbaikan alat dan fasilitas. Yang kedua risk transfer, yaitu memanfaatkan asuransi perlindungan aset seperti gedung dan kendaraan distribusi. Nah, yang terakhir risk control, yaitu menerapkan jadwal pemeliharaan rutin. Nah, risiko yang terakhir yaitu ketidakmampuan memenuhi permintaan pasar. Strategi yang dilakukan meliputi yang pertama risk control, yaitu meningkatkan efisiensi produksi melalui teknologi otomasi dan pengelolaan logistik. Yang kedua diversifikasi pasar, yaitu memperluas basis pelanggan untuk mengurangi dampak gangguan. Next. Selanjutnya yaitu fokus timing pengendalian risiko untuk risiko spesifik perusahaan. Yang pertama cuaca dan perubahan iklim. Sebelum risiko terjadi, kita bisa menyusun kontrak pasokan bahan baku melalui forward contracting dan membangun infrastruktur mitigasi seperti waduk atau irigasi. Saat risiko terjadi, asuransi agribisnis dimanfaatkan untuk mengurangi kerugian akibat kekeringan atau banjir. Setelah itu, kita mengevaluasi infrastruktur yang ada dan menyempurnakan strategi mitigasi untuk masa depan.
Nah, selanjutnya yaitu serangan hama dan penyakit. Untuk pencegahan, kita melakukan monitoring intensif pada tanaman dan menjadwalkan penyemprotan pestisida serta menjaga kebersihan kandang. Jika risiko terjadi, area yang terdampak diisolasi dan vaksin diberikan pada ternak. Setelahnya, strategi budidaya baru disusun berdasarkan evaluasi dampak serangan. Nah, yang ketiga, fluktuasi harga pasar. Sebelum risiko muncul, kontrak atau hedging di pasar berjangka menjadi langkah antisipasi. Selama risiko berlangsung, strategi hedging digunakan untuk menjaga stabilitas harga. Setelahnya, kita melakukan evaluasi dan penyesuaian strategi harga pasar. Yang keempat yaitu perusahaan infrastruktur. Langkah awalnya adalah pemeliharaan rutin dan penyediaan dana cadangan. Saat risiko terjadi, dana cadangan atau klaim asuransi dimanfaatkan untuk perbaikan. Setelah itu, manajemen aset dan pemeliharaan ditingkatkan. Nah, yang terakhir yaitu ketidakmampuan memenuhi permintaan pasar. Untuk pencegahan, otomasi dan penguatan logistik dilakukan. Jika risiko terjadi, fokus diberikan pada pelanggan utama dan negosiasi pengiriman. Setelahnya, kita mengevaluasi kapasitas produk dan memperluas jaringan. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Yosi. Baik, di sini saya akan jelaskan kesimpulannya. Untuk kesimpulannya yaitu pengelolaan risiko dalam bisnis agribisnis seperti yang telah dilakukan oleh PT Agri Bakti Mandiri sangat penting untuk keberlangsungan usaha di tengah berbagai tantangan kompleks. Tantangan tersebut meliputi cuaca ekstrim, serangan hama dan penyakit, ketidakstabilan harga pasar, kerusakan infrastruktur, dan tantangan dalam memenuhi permintaan pasar. Resiko-resiko ini berdampak buruk jika tidak dikelola dengan baik. Nah, untuk menghadapi situasi tersebut diperlukan strategi yang komprehensif. Strategi tersebut mencakup diversifikasi produk dan pasar, penerapan teknologi canggih untuk meningkatkan efisiensi pemeliharaan infrastruktur secara terencana, dan penggunaan strategi asuransi agribisnis untuk mengurangi potensi kerugian besar. Manajemen risiko yang efektif dilakukan secara sistematis melalui pendekatan pencegahan sebelum risiko terjadi tindakan segera saat risiko muncul, dan evaluasi setelah risiko teratasi untuk menyempurnakan strategi di masa depan. Pendekatan ini memperbaikan kemampuan adaptasi yang lebih baik bagi perusahaan yang menghadapi ketidakpastian. Penerapan strategi mitigasi yang menyeluruh tidak hanya mengurangi dampak risiko, tetapi juga meningkatkan daya saing dan memperkuat keberlangsungan bisnis. Intinya, kesuksesan tergantung pada perencanaan dan pengelolaan risiko yang terstruktur dan terarah. Sekian dari hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Ayu Ting Ting is creative. Thank you for everything. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.